bermula iki fasal arkanus salati dari pirang-pirang rukun salat atau bermula ini perkara mengenai rukun salat sab'ata asyara yaitu ada 17 pirang-pirang atau ada 17 perkara mengenai rukun salat. Al-awwalu an-niyatu, yakni yang pertama niat untuk sholat, bukan niat untuk main, niat untuk sholat. As-sani takbiratul ihrami, yang kedua mengenai yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram bacaannya Allahu akbar kabiran walhamdulillah, terus sampai menyebutkan, sampai ada juga yang panjang, juga ada yang pendek takbiratul ihramnya. Dua-duanya benar, yang sesuai yang sudah dipelajari dari sejak kita kecil dulu, semuanya benar. Azan takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu 'ala al-qadiril fardhi, yakni perkara yang ketiga yaitu berdiri 'alal qadiril fardhi, berdirinya seorang hamba atau seorang manusia berdiri bagi yang puasa. Tapi yang bagi yang tidak berpuasa boleh duduk di bangku ataupun duduk, boleh pakai bangku, boleh tidak. Di sini disebutkan adalah al-qiyamu, yaitu seorang harus berdiri 'alal qadiril fardhi, dia berdirinya jika puasa atau bila mana dia mampu. Bila tidak, maka dia diperbolehkan untuk duduk, boleh pakai alat bantu, kursi roda dan lain-lainnya. Bila mana dia tidak kuasa untuk duduk, maka dia harus berbaring ataupun dia keadaan tidur. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah atau Al-Fatihati, yakni yang keempat perkara mengenai membaca Fatihah. Fatihah rukun salat. Jadi mengenai ini Fatihah rukun salat. Setelah takbiratul ihram langsung dia baca Fatihah. Fatihahnya harus sesuai kaidah. Selain dia bisa makhraj dan bisa membedakan huruf dan harokat, dan juga dia harus menguasai ilmu-ilmu lainnya. Al-khamisu ar-ruku'us sadis. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi, perkara mengenai yang kelima dari rukun salat. Ar-ruku'us sadisu, yakni dia ruku dari kalimat bagian dia ruku, dari ruku langsung ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaannya. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi, yang kegenap atau keenam dia menggunakan tuma'ninah. Naon taubat tuma'ninah, yakni yang artinya tuma'ninah tak berhenti sejenak. Misalkan Allah sami Allahu liman hamidah, nah berarti kira-kira udah bacaan Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi wa sitan sayyin ba'du. Nah langsung. Atau dia seluruh rangkaian dari gerak sholat dari awal hingga akhir itu pakai tuma'ninah dari ruku. As-sabi'u al-i'tidalu, yakni yang ketujuh dia harus pakai i'tidal. I'tidal itu
Sami Allahu liman hamidah. Nah, jelaskan. Di situ sin, bukan sad, bukan sa. Sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya setelah sami Allah, bacaannya Rabbana, boleh lakal, boleh walakal karena wa itu huruf atop. Tambah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil, boleh wawunya. Terus as-saminu at-tuma'ninatu. Nah, dari setelah dia i'tidal tadi, yang berikutnya adalah menggunakan yang rukun ke-8-nya adalah menggunakan tuma'ninah lagi. Setelah sujud tadi maka menggunakan tuma'ninah, dan juga i'tidal menggunakan tuma'ninah. Tuma'ninah itu berarti sejenak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu as-samadu wa'adina masyidan sayyidina. Langsung sujud. At-tasi'u as-sujud. Nah, marrataini, sujudu marrataini, yang rukun berikutnya yang ke-8 yakni sujud dua kali. Sujud dua kali itu. Pertama langsung duduk, dan antara dua duduk sujud lagi. Marrataini, dua kali sujudnya. Sujud dua kali ini adalah dalam rakaat pertama. Berarti kalau subuh berarti sujudnya 4 kali. Kalau misalkan zuhur berarti 8 kali. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Nah, yang berikutnya rukun salat yang ke-10. Sujud ke-10 menggunakan tuma'ninah lagi ya. Tuma'ninah berarti Rabbil, setelah sujud subhana rabbiyal a'la, ain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh bihamdihi, boleh karena ada harokat itu. 3 kali. Rukunnya bacanya 1 kali, disunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, rukunnya sekali itu, tapi boleh sunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung duduk. Langsung pakai tuma'ninah dulu. Sekalian 3 kali tadi pakai tuma'ninah. Terus asyaral julusu bainas sajdataini. Nah, setelah berikutnya, rukun berikutnya yakni mengenai yang ke-11, yaitu duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung duduk. Rabbil firli, doanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Nah, boleh nih, boleh nah. Terus yang berikutnya as-sani asyaratu ma'ninatu fihi. Yang rukun berikutnya dia setelah duduk di antara 2 sujud tadi menggunakan tuma'ninah. Tuma'ninah di antara duduk setelah dari sujud tadi. As-salisu asyara at-tasyahhudul akhiru. Yang berikutnya mengenai ke-13 mengenai yaitu tahiyat. At-tasyahhudul akhiru, yakni tahiyat akhir. Nah, di tahiyat akhir ini diungkapkan
jika atau manakala di sholat subuh. Tapi kalau di sholat maghrib, asar, zuhur, maka dia ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, sama bacaannya. Di tahiyat awal tidak sampai beres tahiyatnya, namun kalau di tahiyat akhir sampai salam dia lebih panjang, menggunakan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, kalau misalkan di tahiyat awal tidak, tapi namun kalau di subuh makanya disebutkan tahiyat akhir karena tidak ada tahiyat awal. Ar-rabi'u akhiru ar-rabi'u asyara al-qu'udu fihi. Rukun berikutnya ke-14 yaitu duduk di antara duduk akhir. Duduk akhir persiapan at-tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung nunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau misalkan mau tahiyat awal maka sampai situ Sayyidina Muhammad, langsung berdiri lagi. Kalau misalkan tahiyat akhir Sayyidina Muhammad maka tambahkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, doa itu bervariasi. Kalau misalkan di mazhab lain juga bervariasi, di Muhammadiyah atau NU juga bervariasi. Jadi semuanya benar. Terus pakai ada juga sampai tahiyat sampai itu sama soleh tadi boleh assalamualaikum. Tapi ada juga dari sebagian ulama ada yang lebih panjangnya lagi. Itu ada yang lebih panjang itu. Kenapa? Karena bagian dari butir-butir terdapat di dalam sholat kita, bacaan sholat, yaitu adalah hadis semua. Makanya semuanya benar, mau yang pendek, mau yang panjang, atau mau sedang, semuanya benar. Karena itu adalah hadis yang masyhur, hadis yang sudah tidak bisa dipatahkan lagi hadisnya, kesohihannya. Terus dia sampai kalau sholat pada Sayyidina Ibrahim langsung salam, boleh. Itu tahiyat akhir. Terus al-khamisu asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi kalau sholat. Yang rukun yang ke-15 melafalkan atau membaca sholawat nabi ini. As-salat menggunakan sholawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam ialah gelarnya nabi. Kalau gelarnya Nabi Adam adalah alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah gelarnya ala SWT. Itu sudah kepunyaan milik Indonesia tuh. Sudah dibukukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kalau di Arab sin langsung ada sin lam mim tuh ke ininya kalau di Timur Tengah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini di hadisnya itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, sedikit pencerahan buat kita semua. Jadi disebutkan Nabi Ibrahim di situ. Kenapa? Karena dulu Mekah itu bukan buatan Nabi Muhammad. Di situ dari zamannya jahiliyah itu dibuatkan Nabi Ibrahim Mekah itu. Maka setelah dari zamannya Nabi Ibrahim kepemimpin di Nabi Muhammad. Setelah dari nabi-nabi akhirnya di akhir zaman, di akhir nabi yaitu Nabi Muhammad. Nah, diurus lagi oleh Nabi Muhammad
makanya disebutkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, kama shallaita itu bagaimana artinya? Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana sholawat atas Nabi Ibrahim. Nah, itu kenapa silsilahnya adanya di Ka'bah tuh, gara-garanya tuh. Dan juga Nabi Ibrahim ada anaknya Nabi Ismail, makanya lahirlah Idul Adha, kurban tuh. Setelah kurban, kenapa ada kurban tuh? Karena ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya sebutkan saja kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus setelah sholawat as-sadisu asyara as-salam, jadi yang berikutnya yakni adalah membaca salam. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh bacaan juga, nggak apa-apa. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kiri. Atau boleh tambahin Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu beda-beda versi. Ada yang boleh ditambahin, ada yang boleh enggak. Itu kalau misalkan ada ilmunya, tahu ada gurunya, silahkan pakai. Cukup tahu di situ assalam juga nggak apa-apa. Yang penting jangan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sholatnya main. Oh, ibayatul janazah. Gitu. Kalau main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat fardu atau sholat 5 waktu atau sunnah yang lainnya selain jenazah Assalamualaikum. Nah, sampai gitu. Yang berikutnya as-sabi asyara at-tartib. Nah, at-tartib yang ke-17 yaitu tartib. Tartib itu apa? Tartib artinya dahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jangan dibalik. Jadi misalkan niat dulu tuh, habis niat takbiratul ihram, baca Fatihah, sampai sana. Nah, jangan kebalik, itu namanya tartib. Nah, jadi rukun mengenai rukun sholat ini secara detailnya adalah sampai disebutkan tertib. Adapun misalkan rukun yang sederhananya ialah niat. Setelah niat dia membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, terus juga ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, rampung baca sholawat tadi, langsung salam juga nggak apa-apa. Tidak, walaupun tidak ada tartib. Tartib ini ada bagian tambahan biar tuntas dari A sampai Z. Nah, dari situ bagian dari bab pada malam ini adalah rukun-rukun sholat. Sudah dijelaskan tadi, bagi yang mampu dia berdiri, bagi yang tidak mampu maka dia harus duduk, bagi yang tidak mampu duduk dia berbaring. Jadi terserah kita bagaimana hamba-hamba kan. Nah, bagaimana kita menyikapi rukun ini? Kalau kita bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, bisanya duduk, duduk yang kita lakukan. Biasanya berbaring, kita berbaring. Kalau misalkan nggak bisa lagi, berarti sudah innalillah. Gitu ya. Nah, jadi ini rukun adalah kewajiban. Salah satu rukun yang tidak terpakai maka tidak sah sholatnya. Makanya bacaan tadi saya ulang lagi. Jadi bahasanya saya review lagi biar kita sama-sama mendengar dari bacaan takbiratul ihram tadi. Dari niat sholat maghrib, usalli fardu maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Ini itu kemarin 2 minggu yang lalu udah kita bahas. Dan juga takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu boleh, ada nanti juga boleh. Nah, tergantung kita gimana keadaan kita dulu pernah belajar. Nah, gunakan. Terus habis itu langsung baca Fatihah. Fatihah yang fasih,
langsung kalau membaca Qul huwallah dan lainnya adalah bagian sunnah, itu rukunnya. Kalau misalkan di sholat zuhur, asar itu tidak disuarakan. Kenapa? Tidak dijaharkan. Nah, karena selain sholat Jumat dikhawatirkan mengganggu karena takutnya orang kecapean, apalagi orang panas-panas zuhur, kelelahan, asar, makanya tidak dijaharkan pakaian. Dan juga bila mana dibacakan ayat Quran kadang-kadang kurang didengarnya gitu ketika panas-panas gitu kan. Nah, makanya sepakat para ulama terdahulu yang masyhur tidak dijaharkan. Nah, kecuali di maghrib, isya dan subuh. Nah, adapun membaca setelah Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itulah baca al-kafirun itu adalah bagian dari sunnah. Nah, rukunnya adalah Fatihah. Nah, jadi bagian dari Fatihah baca ada lagi waladdallin, amin. Nah, kalau misalkan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, nah berarti itu cirinya mazhab Imam Syafi'i itu. Saya kasih tahu nih. Atau kalau di Indonesia warganya NU tuh biasanya. Tapi tidak membeda-bedakan, semuanya benar. Nah, artinya itu dijaharkan, dikeluarkan suaranya. Tapi kalau yang bagian mazhab yang lain, Maliki dan lainnya adalah baca bismillah juga tapi enggak kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam hati juga bismillah. Baru ya ayyuhal kafirun. Semuanya sama. Cuma beda ini aja, ada yang kedengaran ada yang enggak. Ada yang enggak sama adalah yang enggak pernah melakukannya, gitu aja. Terus setelah baca itu adalah bagian dari sunnahnya. Terus baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min umasitan sayyidan. Terus baca sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Atau misalkan rabbighfirli warhamni, itu bagian sholat sendiri. Terus bagian langsung salam tadi, mau yang panjang mau yang pendek terserah kita semua. Yang penting tetap kita laksanakan yang telah kita belajar dulunya, pertahankan. Jadi begitu, takutnya panjang ngeliatin orang aja gitu kan, nggak tahu nih siapa yang ngajarin gitu. Takutnya dari YouTube, takutnya dari apa, nggak ada sanadnya gitu. Jangan, lebih baik pendek. Yang penting jelas kita dulu belajarnya dari guru kita di kampung dulu atau di mana pernah ngobrol pesantren, itu aja. Sebab faidah di ilmu fikih juga bervariasi. Itu semua tujuannya sama. Ada yang di mazhab lain, ada yang harus panjang, dikeraskan suaranya, ada yang tidak. Jadi semuanya benar kok. Ya, wallahu a'lamu bishawab.